Ya, bersyukur sama Tuhan kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Mari kita berdoa untuk mulai ibadah pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, saat yang indah kami datang pada Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak layak tanpa Tuhan yang melayakkan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, bahwa kami lebih sungguh Tuhan mengenal Tuhan, lebih sungguh memuji menyembah Tuhan, biar kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kali merasakan hadirat Tuhan, hadirat kehadiran Tuhan, memulihkan
Hadiratmu Yesus.
segenap jiwa ragaku. Sembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah segenap hatiku. Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Bagi nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Yang siap bersorak bagi nama Tuhan, lambaikan tanganmu, haleluya. Bagi Dia. Kuduskan, mulialah nama
Pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah. Surga bumi sujud menyembah. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Dia Allah yang mulia, Dia yang layak kita tinggikan. Amin. Haleluya, Kau mulia. Bersama kami katakan
Terima kasih buat kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk
dalam limpah dengan kasih Tuhan, mengampuni seperti Tuhan mengasihi dan mengampuni setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek. Oke. Shalom teman-teman. Belum semuanya shalom. Oke, kuisnya boleh di hold dulu Kak Mela. Oke, terima kasih. Ya, apa kabar teman-teman semua tempat ini? Yang luar biasa sama-sama katakan yes. Yang luar biasa sama-sama katakan yes. Oke. Ya, puji Tuhan. Siang hari ini teman-teman kita sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, judulnya Diproses Jadi Indah. Apa judulnya? Sekali lagi, apa judulnya teman-teman? Diproses Jadi Indah. Oke, thank you. Oke, jadi sebentar ya, saya buka contekan dulu. Ya, hari-hari ini kita memasuki hari yang ke-20 berapa ini? 20 berapa? 8 ya kalau nggak salah. Di tahun 2024 teman-teman, kita semua masuk di tahun yang baru. Puji Tuhan, Tuhan masih kasih kita kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Kita semua ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, kita semua ada semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita mampu, kita hebat, bukan karena kita banyak uang gitu ya, tapi semuanya karena kemurahan Tuhan. Nah, di 2024 kita semua pasti punya goals. Apa itu goals? Tujuan, ya pencapaian atau resolusi ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau ngajak teman-teman ngisi satu kuis dulu ya. Boleh ditampilkan? Boleh dibuka handphonenya. Ya, buka infonya yang ada kameranya, infonya ya. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak bisa scan barcode, bisa pakai ini. Bisa apa namanya ya? Klik menti.com di website atau di Google-nya teman-teman bisa klik menti.com, terus pakai kode itu 29382459 ya. Saya pengen tahu aja sih apa sih resolusi teman-teman di 2024. Jadi di sini nggak akan ada namanya, nggak akan ada emailnya siapa yang nulis. Teman-teman tinggal jawab aja beberapa pertanyaan ya. Oke, sudah scan semua, sudah bisa. Yang belum bisa angkat tangan. Oke, bisa ya. Kalau udah bisa ini di close. Oke. Oke, aman ya. Aman, oke. Kak Wela bisa ke menti.com-nya. Oke, silakan isi dulu ya teman-teman ya. Oke, ini bisa di close. Saya boleh diiringi kok Kak Hero. Saya boleh diiringi dikit-dikit gak apa-apa. Oke, ini bisa di close Kak Mel, terus ke menti. Nah, gak kelihatan ya. Oke, resolusinya. Oke, nah ini sudah Kak Mel. Cukup kayak gitu tadi aja, gak apa-apa. Maaf ya teman-teman ya. Ini juga saya mencoba-coba ya. Saya menemukan aplikasi yang gratis. Oke, nah ini yang jawab baru 2. Oke, yang lainnya mana? Belum jawab? Yang lainnya mana? Yang pertama saya coba baca ya. Menjadi kaya, cicilan rumah lunas. Asik. Apa ini? Carter.
pendapatan meningkat, menabur lebih lagi di pelayanan, menikah dan berumah tangga, keluarga sejahtera. Tidak fokus pada hal duniawi, haleluya ya. Terus mau lebih dekat dengan Tuhan, mau berdamai dengan keadaan, siapapun yang menyakiti diampuni. Wah, luar biasa ya. Mau hidup lebih baik, mau lebih menyayangi dan mengasihi sesama. Rajin nabung buat ke konser EXO ya. Saya tahu ini sepertinya siapa ya. Ke konser EXO dan Sam Kim ya. Sam Kim ini saya nggak tahu siapanya, samurai ya, saya nggak tahu ya. Jadi ada juga jadi lebih baik ya. Terus Richard apa ya, saya agak susah ya kalau bahasa Inggris ya. Ya itu ya, pokoknya kayaknya kaya, sehat sama bahagia. Terus be more, waduh arek iki seneng ya bahasa Inggris ya. Be more prideful, be more kind and can be partner of God. Amen ya. Gak banyak stresnya, tambah ganteng dan imoet ya, mau nikah, WK. Pengen jadi orang yang lebih baik dan pribadi yang lebih baik. Bisa jalanin prinsip yang udah dibuat. Pengen kaya biar nikah sama Taeyong ya. Taeyong ini siapa, saya nggak kenal ya. Taeyong ini Theo bukan? Oh, bukan ya. Taeyong ya. Terus hidup kudus berkenan, merit. Semoga bisa masuk UNER ya. Amin. Siapa yang bisa masuk UNER, semoga bisa satu alma mater sama saya. Punya motor sport ya. Motor sport itu maksudnya gimana? Motornya bisa olahraga gitu ya. Ya mungkin bisa ya. Jadi Sultan wisuda 2024, punya pendapatan 2 digit per bulan. Amin. Ini saya dikasih resolusi, mau dikasih ayat ya. Matius 21 ayat 22. Luar biasa rarek ya. Matius 21 ayat 22. Apa kira-kira? Coba saya buka dulu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan kamu akan berwih. Ini lebih Alkitabiah ya jawabannya ya. Pakai Alkitab ya langsung. Bisa beli ladang sawit. Oh, saya tahu ini ya. Siapa? Oke, amin ya. Terus punya uang buat top up. Top up apa ini? Shopee Pay, GoPay. Oke, udah semua ya. Tadi ada berapa ini masuk? Oke, lanjut ya. Kuliah IPK bagus, semakin sayang dekat dengan Tuhan, promosi jabatan, pengen masuk ITS ya. Ini juga Filipi 4 ayat 4 ya. Anak-anak ini ya apa maksudnya ya? Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah itu bukan ya kalau nggak salah. Paling aku salah. Ya. Filipi 4 ayat 4. Ya, bersukacitalah senantiasa. Saya tambah dikasih referensi ayat ya sama teman-teman. Terima kasih, nanti saya catat ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, bisa next. Oh, pelan ini. Dari tadi nggak dibaca. Ya maaf ya, kok sakit hati gitu ya. Ya kita perlu doa untuk melepaskan pengampunan ya nanti pas pulang ya. Ya maaf yang mana ya, saya nggak tahu soalnya ya. Kejadian 1 ayat 1, sing bener ya Dek ya. Lama-lama menjadi triliuner ya, bisa jadi berkat orang lain. Oke, ya nanti siapapun yang tadi nggak dibaca bisa penyelesaian di belakang ya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Bisa next pertanyaannya teman-teman di HP-nya. Sudah? Oke. Bisa? Bisa atau enggak? Saya bisa ya, oke. Oke, bisa di... Nah. Terima kasih kejujurannya, oke. Yang lainnya teman-teman. Oke, lanjut. Iya, gak punya uang, banyak pesaing. Dia besar itu maksudnya Tuhan gitu tadi, besar. Saya takut salah paham ya. Malesan, kebanyakan scroll TikTok ya. Tolong ya, waktu. Terus sebagai manusia bisa kadang lupa kalau harus mengampuni sesama. Banyak mau, sedikit kerja. Lucu ya ini ya. Underestimated too many times to self ya. Ya itu bahasa Inggrisnya. Hanya Tuhan yang berkehendak, no money, bingung cari vendor ya. Maksudnya vendor apa ini? Vendor catering? Vendor apa?
selfish and very ambitious ya, egois, suka ngelawan setan. Susah ngelawan setan di dalam diri sendiri. Waduh, ini banyak yang perlu didoakan ya teman-teman ya kayaknya ya. Oke, ada lagi sin of laziness. Tolong bantu saya mengartikan sin of laziness dan sin of greed. Greed itu apa artinya? Oh, terima kasih David ya. Malas dosa rakus. Pinter ya. Saya jadi malu ya. Oke. Terus ada lagi teman-teman. Amsal 25 ya, 2 rahasia. Maksudnya rahasia gimana? Oke, ya apa sih teman-teman ini? Saya jadi main tebak-tebakan ya di depan. Bentar. Oke. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja, ya ampun, rahasia ya berarti ya. Oke, kasihan setannya ya apa sih? Diri sendiri ya. Teman-teman ini lucu. Warriors over the time ya. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Oke, thank you. Boleh dimatikan HP-nya, boleh dibuka Alkitabnya. Terima kasih teman-teman ya, sedikit banyak saya jadi tahu teman-teman resolusinya di 2024 itu seperti apa. Ya, jadi main mentimeternya nanti di rumah dicoba sendiri-sendiri gitu. Oke. Jadi teman-teman di resolusi yang teman-teman tadi sudah tulis semuanya, kita semua punya tujuan masing-masing ya. Punya goals masing-masing, punya satu capaian yang kita pengen capai di tahun ini. Contohnya tadi ada yang mau naik jabatan, ada yang mau kuliah, ada yang mau istilahnya dapat pendapatan yang lebih dan lain sebagainya. Dan ada yang mau dekat sama Tuhan, lebih cinta keluarga, lebih cinta sesama dan lain-lain ya. Saya harap semua ini bisa jadi salah satu semangat buat teman-teman semua secara pribadi ya. Tujuan tadi kan teman-teman yang buat. Nah, teman-teman juga yang kita masing-masing bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan kasih sehingga resolusi tadi itu bisa ke checklist. Ya, kita berharapnya semua seperti itu. Tapi memang semuanya butuh proses dan butuh waktu ya. Oke. Dari jawaban tadi saya mikirnya gini ya. Oh, mungkin anak-anak ini teman-teman cuma jawabnya itu sekedar tentang perekonomian, sekedar tentang pendidikan dan lain-lain. Tapi ternyata saya salah ya. Jadi tadi banyak juga yang bilang tentang kedekatan dengan Tuhan, tentang rasa kasih terhadap sesama dan lain sebagainya. Dan saya sangat amazed ya. Jadi kita semua tetap memikirkan itu menjadi salah satu tujuan yang kita bisa capai di tahun 2024 ini. Jadi not only about money, not only about hal-hal yang menyukakan kita secara pribadi, tapi kita menaruh tujuan Tuhan itu dalam tujuan hidup kita di tahun ini itu salah satu hal yang sangat precious dan berharga, teman-teman. Jadi kehidupan itu bukan hanya tentang bagaimana kita kaya, bagaimana kita sukses, tapi terlebih penting itu bagaimana tentang tujuan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan setiap kita. Kayak gitu ya. Apapun yang menjadi penghalang tadi ya, mungkin dari faktor internal, faktor eksternal yang teman-teman punya masing-masing. Ya, kita kalau faktornya dari internal, mungkin kita bisa kendalikan ya. Males, mager, mungkin kurang kreatif dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita bisa kendalikan. Tapi mungkin misalkan ada faktor eksternal pun ya, misalkan background keluarga, kemudian bagaimana sikap orang lain terhadap kita yang menghalangi kita mencapai tujuan kita, ya kita sama-sama serahkan sama Tuhan gitu ya. Satu hal yang saya terus pegang adalah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya sama Tuhan. Amin. Setiap kita punya kuasa, setiap kita punya satu kemampuan yang sama yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul dan lain sebagainya. Sama, cuma beda zaman aja. Kayak gitu. Oke, hari ini sama-sama kita belajar teman-teman tentang satu kebenaran firman Tuhan. Ini sudah sering kita dengar sih. Di Alkitab di Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-12.
Boleh sama-sama dibuka Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-12. Jadi di pasal ini nanti kita belajar tentang siapa sih Tuhan gitu ya. Siapa sih kita gitu, dan kenapa proses yang kita alami itu begitu menyakitkan, begitu panjang, begitu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kenapa gitu ya. Kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan ini ya teman-teman. Oke, kita baca ayat 1 sampai 12, ayat 1 sampai 12. Nanti teman-teman yang kelahiran bulan Januari sampai bulan 6 itu bulan apa? Juni, teman-teman bisa baca ayat ganjil. Teman-teman yang kelahiran Juli sampai Desember bisa baca ayat genap. Oke. Jadi bulan Januari sampai Juni baca ayat 1, 3, 5, 7 ya, yang mengerti bilangan ganjil ya, dan bilangan genap yang sebaliknya ya. Oke. Yang tidak ulang tahun ya enggak apa-apa, enggak usah ya. Oke, jadi kita baca ya, dimulai dari ayat yang pertama. 1, 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Tuhan kepadaku bunyinya, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu jahat dan perbaikilah langkahmu dan perbuatanmu. Amin. Ya, demikian bunyi firman Tuhan, teman-teman. Jadi singkat cerita, kita belajar latar belakang pasal ini dulu ya. Jadi Yeremia ini seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel tentang pembuangan ke Babel. Jadi kalau teman-teman tahu, bangsa Israel ini dibuang ke Babel. Jadi mereka harus menjadi budak di Babel. Jadi si bangsa Israel ini dibuang ke sana. Nah, Yeremia ini bertugas untuk menyampaikan pesan ini dan mengingatkan kepada bangsa Israel, ayo bertobato. Gitu ya. Kalau di ayat tadi di mana ya? Ayat 8 itu dikatakan juga Tuhan bilang di sini ya, ada kalanya ayat 7 aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, membinasakannya, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku. Dan juga di ayat 9 dikatakan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka, tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat
di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku tidak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Jadi singkatnya gini, Tuhan itu adil gitu ya. Tuhan tuh bisa saja mengasihi bangsa dengan sangat luar biasa dan konsekuensinya itu tetap jalan gitu ya. Sama halnya dengan kita gitu ya. Kita juga mungkin kita melakukan kesalahan hari-hari ini. Tuhan mengampuni kita benar, tapi konsekuensi dari Tuhan itu tetap jalan, teman-teman. Jadi kasih dan keadilan Tuhan gitu ya. Kalau di sekolah minggu, kasih dan keadilan Tuhan itu berjalan beriringan gitu. Seringkali kita cuma ingat bahwa Tuhan itu jagonya mengasihi, mengampuni, Tuhan itu jagonya memaafkan, Tuhan ngajari kita ngampuni banyak orang gitu ya. Tapi kita seringkali lupa sisi Tuhan bahwa Tuhan itu juga adil gitu. Kesalahan yang kita lakukan itu juga pasti ada akibatnya. Kenapa? Supaya kita belajar gitu. Jadi Yesus ini mati di kayu salib juga bukti kasih dan keadilan Tuhan. Kasihnya apa ya? Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia ini gitu ya. Untuk menebus setiap kita ya, menebus diri kita masing-masing. Nah, adilnya bukan berarti karena Tuhan hanya mengasihi terus Yesus tidak perlu dihukum di atas kayu salib, tapi hukuman salib tetap jalan. Supaya kita mengerti bahwa kasih Tuhan dan keadilan Tuhan itu berjalan bersama-sama. Dan kita belajar untuk lebih menghargai kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan setiap kita. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kenapa sih kok bangsa Israel itu dibuang ke Babel ya? Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, intinya adalah bangsa Israel ini meninggalkan Tuhan. Dan bangsa Israel ini mengikuti kedegilan. Kedegilan itu apa ya? Kedegilan itu sesuatu hal yang kayak mereka mengikuti keinginan mereka sendiri gitu loh. Bandel gitu. Ibaratnya kalau kita tarik mundur ke belakang gitu ya. Saya kemarin sempat nonton film di Netflix, The Exodus ya. Itu benar saya enggak bahasa Inggrisnya. Jadi tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ya. Difilmkan di Netflix. Dan saya melihat bagaimana visualisasinya tuh ya. Saya enggak tahu ya kejadian beberapa ribu tahun yang lalu seperti apa. Tapi sangat mengerikan teman-teman ya. Jadi ketika si Musa ini istilahnya disuruh Tuhan untuk nyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian ada 10 tulah. Tulahnya itu benar-benar sangat luar biasa ya, dari belalang, air menjadi darah, penyakit sampar pada ternak, terus dan lain sebagainya banyak ya. Dan juga sampai hari yang ke-10 anak sulung di masyarakat Mesir itu mati, teman-teman. Jadi sampai pada posisi di mana ada kejadian laut teberau gitu ya. Itu divisualisasikan dengan saya membayangkan, itu ya, bangsa Israel yang dahulu mengalami hal itu semua, keajaiban Tuhan, tapi toh ternyata seiring berjalannya waktu mereka bisa lupa dan mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Jadi saya juga belajar dari sini ya teman-teman ya. Jadi mau sebanyak apapun pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan teman-teman, mau sespektakuler apapun pertolongannya, kalau kita sendiri tidak menyadari bahwa itu semua dari Tuhan dan kita tidak berusaha mengingat-ingat terus kebaikan Tuhan, suatu hari saat badai itu terjadi kita bisa lupa sama kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat, sama penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah buat gitu. Jadi bangsa Israel pun bisa lupa teman-teman ya. Dia mengalami mujizat yang luar biasa loh. Bayangin satu bangsa ketika lewat laut yang begitu dalam, laut itu tiba-tiba mengering ya. Luar biasa teman-teman ya. Terus pemeliharaan di padang gurun ya, ada burung puyuh, mana dan lain sebagainya. Ada tiang awan, tiang api dan lain sebagainya. Itu luar biasa banget teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar ya bahwa pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita itu harus kita benar-benar menyadari dan resapi bahwa semuanya itu tuh karena kemurahan Tuhan. Itu jadi satu kekuatan kita. Jadi pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan itu yang membuat kita berjalan setiap hari itu semakin kuat. Gitu.
Oke, jadi kita belajar beberapa poin teman-teman ya dari pasal ini ya. Jadi singkat cerita si Yeremia disuruh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Ya, tukang periuk itu kalau zaman sekarang di kota-kota besar mungkin jarang ya, tapi di desa-desa mungkin masih ada. Jadi orang yang membuat bejana dari tanah liat, misalkan dari tanah liat jadi guci, jadi vas atau jadi tempat air gitu ya. Zaman dulu itu kan masih seperti itu ya. Sekarang kan sudah semuanya serba plastik, serba lain sebagainya gitu ya. Jadi zaman itu ada orang yang memang spesialis, sampai sekarang juga ada di bagian itu. Nah, si Yeremia ini disuruh ke sana gitu ya. Dan saya belajar satu poin dari sini. Tuhan itu dapat menggunakan apapun, siapapun dengan background seperti apapun untuk mengajar setiap kita. Jadi si Yeremia ini bukan istilah gini, Tuhan tuh bukan langsung ngomong gini, aku ini Tuhan, aku akan memiliki kasih yang besar untuk menyelamatkan bangsa Israel asal Israel itu bertobat. Jadi intinya pelajaran tadi kan seperti itu ya teman-teman ya, untuk memberitahukan kepada bangsa Israel gitu ya. Tapi Yesus Tuhan itu memilih untuk Yeremia ini pergi aja sih, kamu ke tukang periuk, belajar sesuatu dari sana gitu ya. Jadi dia pergi. Nah, Tuhan gak milih untuk ngomong langsung jelas ke Yeremia, tapi Tuhan pakai perumpamaan gitu ya. Di Perjanjian Baru juga banyak Tuhan pakai perumpamaan juga. Nah, hal ini juga mengatakan bahwa kita itu bisa belajar dari siapapun teman-teman. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sekarang ini ada dengan kamu, dengan saya, itu dipilihkan Tuhan untuk ada di sekitar kita untuk memproses kehidupan kita. Jadi tidak ada yang kebetulan. Teman-teman ketemu orang paling wencekno di tempat pekerjaanmu, di sekolahmu, itu nggak ada yang kebetulan. Gitu. Jadi Tuhan menaruh mereka untuk ngajarin apa sih dari kehidupan mereka. Oh, aku misalkan gak suka orang yang begini. Nah, ketemu malah sama orang yang begitu gitu ya. Kadang-kadang kita aku ini gak seneng tapi malah ketemu sama orang yang seperti itu. Kenapa? Kayak gitu. Ya karena Tuhan mau ngajarin kita supaya kita tidak seperti itu. Kita belajar mengampuni dan lain sebagainya. Kita belajar jadi teladan dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian di ayat yang keempat, sama-sama kita baca ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, jadi amin. Ya, jadi yang kedua kita belajar tentang Tuhan sebagai tukang periuk itu. Jadi intinya tukang periuk itu diumpamakan sebagai Tuhan gitu ya. Jadi kan ini kan bahasa perumpamaan ya. Terus bejana itu kita gitu ya, manusia. Nah, tukang periuk itu memiliki kedaulatan penuh atas bejana yang dia ciptakan. Dikatakan bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi tukang periuk ini punya kedaulatan, punya hak ya untuk membentuk bejana ini mau jadi apa. Mau bentuknya kayak gimana, mau warnanya apa, mau motifnya apa, itu adalah murni kedaulatan tukang periuk. Jadi kita semua juga ciptaan Tuhan itu juga sama, berlaku sama teman-teman. Kita mau dibentuk seperti apa, kita mau ditempatkan di mana, kita mau lahir di background keluarga seperti apa, kita mau bekerja di mana, kita mau mengalami hari demi hari seperti apa, itu semua tidak pernah luput dari yang namanya kedaulatan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan teman-teman, termasuk rasa sakit yang teman-teman masih alami hari-hari ini, itu juga seperizinan Tuhan juga. Jadi tidak ada satupun hadir dalam kehidupan kita itu yang tidak punya arti,
yang tidak punya nilai, yang tidak punya makna. Mungkin kita aja sih yang nggak mau menghargai itu menjadi satu nilai yang penting buat kehidupan kita. Tapi kalau kita telusuri semua yang terjadi dalam kehidupan kita, happiness, kelemahan kita dan lain sebagainya itu semuanya seizin Tuhan ya. Di Alkitab dikatakan bahwa sehelai rambutmu jatuh, kalau bukan Tuhan yang ingin gak mungkin jatuh. Gitu ya. Saya juga ingat waktu saya kecelakaan beberapa bulan yang lalu, saya juga mikir kalau bukan Tuhan saya gak ada di sini teman-teman ya. Jadi di Bundaran Waru itu kan singkat cerita ya, di Bundaran Waru itu banyak sekali truk ya, teman-teman tahu sendiri. Saya jatuh delala gitu ya, kena batu. Ya saya ya semuanya sih izin Tuhan ya, kena batu. Terus pas di belakang saya juga kosong, tidak ada truk. Nah jadi saya waktu kelempar itu ya, saya cuma lihat ke belakang dan saya lihat ada truk dan trailer itu berhenti. Ya saya nggak tahu kalau truk sama trailer itu nggak berhenti hari itu, saya mungkin nggak bisa ada di tempat ini gitu ya. Dan saya bersyukur sama Tuhan juga, Tuhan ajarkan saya banyak hal ya dari itu ya, jangan ngebut di jalan dan lain sebagainya. Samping itu saya merasa bagaimana Tuhan tuh benar-benar baik buat saya gitu ya. Kalau saya mungkin lebih cepat sedikit atau lebih pelan sedikit dari itu, mungkin saya sudah bye-bye ya teman-teman ya gitu. Jadi saya bersyukur kok bisa trailer segede itu bisa melihat saya ya, walaupun saya juga tidak sekecil itu ya, tapi puji Tuhan dia masih kelihatan gitu ya. Jadi saya itu cuma kacek berapa meter sama truk yang berhenti itu teman-teman ya. Bukan truk kecil ya, truk gede. Tapi ya saya percaya semuanya sih izin Tuhan. Dan termasuk juga segala kejadian yang terjadi dalam kehidupan teman-teman sehari-hari gitu. Itu semua karena Tuhan yang mengizinkan. Termasuk ketika teman-teman happy, ketika teman-teman merasa sendiri, ketika teman-teman merasa tidak ada yang care, tidak ada yang peduli sama teman-teman, Tuhan itu selalu peduli sama teman-teman, Tuhan selalu peduli sama kita gitu ya. Cuma bedanya kita ini cari Tuhan atau enggak ya. Sama kayak saya pernah lihat video si tukang potong rambut gitu ya, tukang salon ya. Jadi barbershop ya. Jadi ada satu orang itu intinya dia gak percaya sama Tuhan, terus dia itu datang ke barbershop itu ya, dia bilang pokoknya intinya mana Tuhan tuh gak ada gitu ya. Nah terus akhirnya ada satu orang lain ya, saya agak sedikit lupa, pokoknya dia bilang Tuhan tuh ada, cuma bedanya kamu gak datang ke Tuhan. Contohnya gini, orang yang rambutnya panjang, dia tahu rambutnya panjang, kalau misalkan dia mau dipotong, dia mau berubah rambutnya, dia harus ke barbershop, dia harus datang ke barbershop. Ya ada sih tukang potong rambut yang tinggal di telepon datang ya, ada ya teman-teman ya. Tapi kan memang kita harus melakukan sesuatu untuk kita bisa merasakan oh ini wis mau dipotong rambutku lalala gitu ya. Nah sama halnya juga kita gak percaya adanya Tuhan, kita gak merasakan Tuhan hadir karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada, atau karena kita tidak datang sama Tuhan, kayak gitu teman-teman ya. Jadi sama-sama kita belajar ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu mungkin di luar kemampuan kita, di luar kontrolnya kita ya. Apa yang Tuhan sudah rencanakan, apa yang orang lain perbuat sama aku, apa yang orang lain perbuat sama kamu yang nyakitin hati kamu, itu gak bisa kamu kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan cuma hatimu, cuma hati kita. Kita mau respon apa sih sama orang yang nyakitin kita bolak-balik kayak gitu ya. Kita mau mengampuni atau kita mau menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan tempat ngomong bencek kok ingin di sampingku. Jadi apapun yang kita alami teman-teman ya, semuanya sih izin Tuhan. Dan tanggung jawab kita itu adalah mengendalikan respon hati kita. Pilihannya di kita kok. Kita mau menerima, kita mau menolak, kita mau bersyukur atau kita mau menyalahkan Tuhan. Kayak gitu ya. Terus poin yang selanjutnya teman-teman. Cepat aja ya. Poin yang selanjutnya di ayat yang sama juga, di ayat yang keempat, Tuhan itu memproses kita dengan penuh kesabaran ya. Jadi katakan bahwa tanah liat itu rusak kan, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali.
Jadi ketika rusak, itu bukan tukang periuk itu buang. Enggak, tapi tukang periuk ketika rusak, tukang periuk itu bentuk lagi. Diproses lagi. Sama halnya dengan kita semua ya, ketika kita sudah jatuh, bangun, jatuh dengan dosa seperti apa gitu ya, jatuh dengan kesalahan seperti apa gitu ya, kita bolak-balik istilahnya diingatkan Tuhan, terus kita berubah, terus kita melakukan lagi, diingatkan Tuhan, berubah, melakukan lagi, repeat kayak gitu ya. Tapi Tuhan tuh katakan bahwa Tuhan itu tidak membuang, enggak, Tuhan enggak pernah buang saya dan teman-teman. Tuhan mengerjakan lagi teman-teman menjadi bejana yang indah sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi mau teman-teman sehancur hati apapun datang sama Tuhan, tidak pernah merubah kasih Tuhan sama teman-teman. Mau teman-teman nyakitin Tuhan sebagaimanapun, Tuhan itu tetap mengasihi saya dan teman-teman. Kayak gitu. Jadi mau kita jatuh sejatuh-jatuhnya, hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Mau kita wes ninggalin Tuhan mungkin ya, secara kita gak sadar atau kita sadar, kita ninggalin Tuhan. Tapi ketika kita kembali, Tuhan itu tetap menyambut kita sama seperti ayah yang menyambut anak bungsu yang hilang. Gitu. Dia sabar teman-teman. Masalahnya kita ini gak sabar kan. Saya gak sabar, kita semua gak sabar sama prosesnya Tuhan. Kita maunya yang instan, kita maunya Indomie. Gitu, kita gak mau mie burung dara. Karena lama ya teman-teman ya. Jadi kita maunya Indomie, ayam bawang ya. Pakai cabai, pakai telur ya, enak ya. Saya lapar ya. Oke, jadi kita maunya Indomie instan, kita maunya cepet. Kita doa sekarang dijawab besok, kita doa hari ini dijawab besok. Saya belajar banyak juga dari orang-orang yang saya temui di gereja ini teman-teman ya. Teman-teman semua di gereja ini juga yang mengajari saya dan membentuk saya juga. Saya belajar banyak ya tentang arti mengampuni, tentang arti sabar, tentang arti kuat dalam segala proses dari teman-teman semua gitu. Jadi kita sama-sama saling belajar satu dengan yang lain. Apa yang teman-teman bisa dapat dari teman-teman sampingmu, lakukan itu. Yang baik apa. Kalau teman-temanmu salah, kalau teman-teman di sekitar kita salah, kita doakan, kita ingatkan. Di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Oke. Tuhan memproses dengan penuh kesabaran. Ketika bejana itu rusak, dia diubah kembali menjadi bejana yang lain. Dan dikatakan bahwa, saya sempat nulis di sini ya teman-teman ya. Jangan menyerah sama hidupmu, Tuhan belum selesai membentuk setiap kita. Jangan menyerah sama hidupmu, Tuhan belum selesai membentuk setiap kita. Kita sedang di jalan, bentar lagi kita nyampe tujuannya. Kita sedang diproses, bentar lagi kita jadi. Kapan? We never know. Saya juga nggak tahu gitu teman-teman. Tapi kita semuanya sedang di jalan proses menuju itu kok gitu. Semuanya sedang diproses dengan apinya masing-masing, dengan prosesnya masing-masing. Tapi kita semua sedang menuju ke arah sana. Cuma bedanya apakah saat kita diproses itu kita melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, melenceng kanan terus kita jalan terus. Makanya kita susah balik kepada alurnya, pada jalannya. Jadi waktu doanya, waktu hubungan teman-teman dengan Tuhan, baik itu secara pribadi maupun secara berkumpul seperti ini itu sangat penting. Kenapa? Untuk mengingatkan teman-teman semua bahwa teman-teman tuh harusnya berada di jalan yang sesuai dengan kebenaran firman. Gitu ya. Oke. Kemudian dikatakan bahwa menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pemandangan siapa? Pemandangan si tukang periuk, teman-teman. Jadi baik atau enggak baik, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan ukuran kita. Jadi bukan standar kita. Oh ya Tuhan, hal ini baik. Hal yang menurut kita tidak baik itu belum tentu itu jahat buat kita teman-teman. Standarnya itu pakai standar si tukang periuk, pakai standarnya Tuhan. Kalau
Kalau kita terus pakai standar kita menilai sesuatu baik, buruk, sesuatu menyakiti atau enggak dalam kehidupan kita, kita tuh akan terlalu sering menyakiti diri kita sendiri dengan ekspektasi-ekspektasi kita. Yang sebenarnya Tuhan tidak taruh dalam kehidupan kita mungkin. Tapi masalahnya ya kita semua butuh waktu untuk menerima setiap keputusan Tuhan itu. Kita semua butuh waktu untuk kita boleh menerima apa yang Tuhan percayakan. Kita semua butuh waktu untuk menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai sama standar baik menurut kita. Karena kita pengennya begini, kita pengennya A, B, C, D, E. Ini Tuhan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi ternyata kita belajar bahwa apa yang baik menurut pemandangan Tuhan itu belum tentu apa yang baik menurut pemandangan kita. Apa yang baik menurut pandangan kita, apa yang menurut kita itu menyelamatkan kita, itu belum tentu teman-teman. Pacuannya siapa? Acuannya siapa? Firman Tuhan. Dan Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Karena sejujurnya hidup ini bukan segala sesuatu tentang aku, tentang kamu. Dunia ini bukan berputar hanya tentang kita teman-teman. Kita punya banyak hal yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Kita punya banyak ladang yang kita bisa kerjakan. Untuk apa? Ya tujuan utamanya ya menggenapi rencana Tuhan. Intinya sebenarnya itu. Tapi seringkali kita hanya pusing dengan penghidupan kita yang seperti ini gitu ya. Ya wajar ya, kita semua juga manusia biasa gitu ya. Kita butuh dan sebagainya, hal-hal yang pokok gitu ya, semuanya butuh. Ya, tapi segala sesuatu itu tidak berputar tentang itu saja, tapi berputar tentang bagaimana karakter kita, bagaimana sikap kita ke orang lain, bagaimana kita mengampuni orang yang menyakiti kita bolak-balik, bagaimana kita menerima keputusan Tuhan yang kita sebenarnya Tuhan, kok ini Tuhan ambil, Tuhan kok ini terjadi, Tuhan kok aku begini. Butuh waktu dan butuh proses untuk kita menerima dan mencerna. Tapi firman Tuhan mengatakan, saya mesti ingat ini ya teman-teman. Mungkin saat ini kita gak ngerti apa yang Tuhan kerjakan. Tapi suatu hari nanti aku bisa bilang bahwa Tuhan, sekarang aku ngerti kenapa itu terjadi dalam hidup. Tuhan, aku ngerti kenapa hari itu aku mengalami ini. Kenapa hari itu aku di proses Tuhan ini, akhirnya aku ngerti sekarang. Saya percaya nanti suatu hari teman-teman juga bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku mengerti kenapa Tuhan proses aku berapa tahun ini seperti ini. Saya percaya semuanya akan terjadi sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan yang terbaik. Untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi firman ini tuh buat teman-teman personal. Satu demi satu gitu. Oke. Di Yeremia 29 ayat 11 ya, ayat terakhir. Sama-sama kita baca teman-teman, ayat hafalan banyak orang ya, kita baca ayat terakhir. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang Oke. Jadi saya nggak tahu saya udah pernah share ini atau belum. Jadi ayat ini kan seringkali jadi ayat hafalan nih kita semua. Tapi kita sebenarnya tahu nggak sih ini tuh ayat ini tuh diberikan Tuhan tuh waktu bangsa Israel di mana? Ayat ini diberikan waktu bangsa Israel sedang di dalam pembuangan di Babel. Jadi Tuhan ngomong sama orang-orang yang lagi diperbudak, dikasari, terhilang gitu ya, orang-orang yang lagi menderita. Tuhan bilang, Tuhan ini mengetahui rancangan. Aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gitu ya. Tuhan ngomong sama bangsa yang sedang dalam keadaan yang seperti itu, teman-teman. Tuhan bukan ngomong sama bangsa yang lagi dalam keadaan kemenangan perang, dia lagi menikmati hasil panen yang melimpah. Enggak, Tuhan ngomong sama bangsa yang sedang mengalami hal yang sangat buruk yang tidak mereka bayangkan. Tapi Tuhan ngomong, bahkan ini rasa sakit yang kamu alami ini juga termasuk rancangan Tuhan. Gitu. Jadi
rancangan ini yang sedang kamu alami, kamu menderita, kamu di Babel, itu juga rancangan penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita mikir tolak belakang ya, orang lagi di penjara, orang lagi diperbudak, kok dibilang penuh dengan damai sejahtera. Tapi itu firman, teman-teman. Itu perkataan Tuhan. Dan itu juga bisa mengajari kita sih secara pribadi masing-masing ya. Jadi mau sekelam apapun keadaan kita, mau sejatuh apapun kita, mau dibuang orang seperti apapun kita, mau dijakiti orang jadi keset pun, kalau itu memang kedaulatan Tuhan itu terjadi, teman-teman. Dan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan yang mencelakai kita. Tuhan tidak pernah punya niatan untuk menyakiti dan mencelakai kita. Semuanya itu di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa segala sesuatu itu baik adanya gitu ya. Segala sesuatu itu aku rancangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Segala sesuatu, not only good things, bukan hanya hal yang baik, bukan hanya hal yang menyenangkan kamu, tapi hal yang menyakiti kamu itu juga Tuhan rancangkan untuk membentuk kamu menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi milik Tuhan, menjadi bejana yang indah buat Tuhan. Jadi sama-sama kita belajar, teman-teman ya. Kita semua di sini ini sedang dalam proses menjadi apa? Menjadi indah. Indah menurut siapa? Menurut Tuhan. Indah seperti apa? Ya seperti pemandangan Tuhan. Jadi kita menuruti proses yang Tuhan kasih, kita mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita sebaik mungkin. Kita sekolah yang baik, kita bekerja yang baik, kita melayani yang baik. Kita gunakan waktu-waktu yang ada dengan baik. Gitu. Kita semua dalam perjalanan, kita semua dalam pengiringan akan Tuhan dari hari ke hari. Kalau kita hari ini lebih baik daripada kita bertahun-tahun yang lalu, puji Tuhan. Tapi kalau pribadi dan hati kita tidak jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, sama-sama kita koreksi apa yang salah dengan kehidupan kita. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini teman-teman ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Haleluya, sama-sama kita nyanyikan pujian dari awal ya. Bawa
berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku bencanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, rencana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku rencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, rencana yang sempurna seperti-Mu. Sama-sama kita katakan, ini yang kami rencanamu Tuhan. Ini aku bencanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, Rencana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku rencanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, rencana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Sempurna Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyadari bahwa hidup kami ini anugerah Tuhan. Hidup kami ini semuanya karena kemurahan Tuhan yang besar buat kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami yang jauh dari Tuhan, Tuhan ampuni kami. Kami yang pernah menyalahkan Tuhan, Tuhan ampuni kami. Ajari kami menerima setiap keputusan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu kami ini bejana-Mu Tuhan. Kami diproses demikian rupa sesuai dengan apa yang baik menurut pemandangan-Mu Tuhan. Terima kasih, beri kami hati seorang hamba Tuhan. Beri kami kerendahan hati untuk kami bisa menerima apapun yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Jadi berkat buat banyak orang. Kehidupan kami Tuhan membawa sukacita dan sejahtera buat banyak orang. Kehadiran kami Tuhan jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah setiap kami. Tuhan mengurapi setiap kami yang sudah melayani kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus memperlengkapi, Tuhan yang terus Tuhan berikan terus kemampuan demi kemampuan. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami semua yang bersekolah, Tuhan memberkati. Kami yang bekerja, Tuhan memberkati. Kami yang berkuliah, Tuhan memberkati. Kami yang punya usaha, Tuhan memberkati.
Kami yang ibu rumah tangga, Tuhan juga memberkati kami. Tuhan, kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat kami. Tuhan kami percaya Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kami, segala keperluan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami semuanya Tuhan. Apapun yang menjadi doa-doa kami, pergumulan kami, resolusi kami tahun ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang baik, apa yang benar menurut pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hikmat-Mu terus memenuhi setiap kami. Damai sejahtera Tuhan yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melindungi, melingkupi setiap kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Kami jadi berkat buat banyak orang. Kami jadi suratan yang terbuka buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih keluarga kami. Tuhan yang memberkati, pekerjaan, sekolah, studi kami. Tuhan yang memberkati. Apapun yang kami kerjakan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam apapun yang kami doakan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Ucapan syukur doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Oke, terima kasih teman, boleh duduk sebentar. Kita ada pengumuman. Hari Kamis kita ada doa malam di tempat ini.